Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini pagi hari ini ya akan dibahas materi aplikasi matriks pada program linear. Jadi nanti akan disajikan persoalan program linear yang penyelesaiannya akan diselesaikan dengan matriks. Oke, langsung aja ya. Di sini ada sistem persamaan linear, dua variabel ya. AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R. Jika diubah ke dalam bentuk matriks, maka menjadi A, B, PQ dikali dengan XY sama dengan CR. Nah, kalau misalkan ini kita buktikan ya, apakah benar? Oke, kita kalikan. Ini A dikali X itu kan jadi AX ya. B kali Y, berarti ditambah BY. Oke, ini matriks yang pertama. Sekarang baris yang kedua, P dikali X jadi PX ditambah Q kali Y, QY sama dengan CR. Oke. AX ditambah B sama dengan C, sesuai ya. Dan PX ditambah QY sama dengan R. Oke. Nah, di sini bisa diselesaikan dengan cara satu yaitu menggunakan determinan dan cara dua menggunakan inverse. Jika menggunakan determinan, kita cari dulu determinan keseluruhan. Yang elemennya itu si angka-angka atau ini elemennya yang sebelah kiri semuanya. Jadi A, B, dan PX yang memiliki variabel X dan Y. Jadi A, B, PQ. Untuk menentukan nilai X, kita butuh determinan X. Itu artinya yang ada variabel X-nya diganti dengan hasil yang CR. Jadi A diganti dengan C, P diganti dengan R. Sehingga elemennya jadi CB, RQ. Terus untuk yang menentukan Y, itu kita cari determinan Y-nya. Otomatis yang ada variabel Y-nya kita ganti dengan CR. Jadi anggotanya ACPR. Sehingga untuk menentukan X itu didapat dari delta X atau determinan yang X per determinan keseluruhan. Dan untuk menentukan Y itu delta Y dibagi dengan delta. Determinan Y dibagi dengan determinan keseluruhan. Nah, untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara kedua itu menggunakan inverse. Di sini kita misalkan matriks yang A, B, P, Q itu adalah A. Sementara untuk yang XY-nya itu adalah X besar ya. Sama dengan B. Nah, di sini ya. Jadi AX sama dengan B. A dikali X sama dengan B. Maka untuk menentukan X, kita tentukan kasih A ya. A berarti kan pindah luas ke kanan. A kan posisinya ada di depan ya. A, maka nanti untuk di sebelah kanannya juga harus posisi paling depan. A jadi A inverse ini pindah ke sini. Jadi A inverse dikali B. X sama dengan A inverse dikali B. Nah, A itu kan tadi AB PQ ya dikali dengan XY sama dengan CR. Sehingga untuk menentukan X yaitu adalah inverse dari AB PQ dikali dengan CR. Oke, langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya, misalkan di situ ada soal jika diketahui 2x ditambah 3y sama dengan 10 dan 5x dikurangi 2y sama dengan negatif 13. Maka nilai dari 12x ditambah 3y adalah berapa? Gitu kan? Oke, berarti kita gunakan dulu cara yang pertama, cara determinan. Oke, jawab. Cara satu menggunakan determinan. Kita buat dulu ke dalam bentuk matriks. Oke, matriksnya berarti 2, 3, 5, negatif 2 dikali dengan XY itu hasilnya
10 dan negatif 13. Oke ya. Oke, langkah yang pertama kita tentukan determinan keseluruhan. Determinan umumnya 2, 3, 5, negatif 2. Oke. Ingat ya, diagonal ke kanan dikurangi diagonal ke kiri. Berarti 2 dikali negatif 2, negatif 4 dikurangi dengan 15. Hasilnya negatif 19. Oke, yang kedua kita tentukan determinan untuk variabel yang X. Diganti 2 dan 5-nya sama 10 dan negatif 13. 10, negatif 13, 3, negatif 2. Oke, berarti 10 kali negatif 2, negatif 20 dikurangi dengan 3 kali negatif 13. Negatif 39. Hasilnya oke, ada yang salah nggak di sini ya? 2, 3. Oh iya benar ya. Ini ada negatifnya. Oke, berarti negatif 20 dikurangi negatif 39 hasilnya 19. Oke, sekarang delta Y atau determinan untuk yang Y. Y-nya diganti 3 dan negatif 2-nya oleh 10 dan negatif 13. 2, 5, 10, negatif 13. Oke. Kalikan 2 kali negatif 13 negatif 26 dikurangi 50 ya. Hasilnya negatif 76. Oke. Dari sini kita dapatkan nilai X yaitu delta X dibagi dengan delta sama dengan 19 dibagi negatif 19 hasilnya negatif 1. Untuk yang Y-nya delta Y atau determinan Y dibagi dengan determinan yang umum. Negatif 76 dibagi negatif 19. Hasilnya 4. Maka 12X ditambah 3Y itu akan sama dengan 12 dikali negatif 1 ditambah 3 kali 4. Berarti negatif 12 ditambah dengan 12. Hasilnya 0. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Oke, cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan inverse. Tadi bentuknya kan A dikali dengan X sama dengan B. Maka untuk menentukan X itu A inverse dikali dengan B. Oke, berarti XY sama dengan inverse dari 2, 3, 5, negatif 2 kali dengan B. B-nya itu hasilnya 10, negatif 13. Oke, kita tentukan dulu inverse-nya. Maka XY itu sama dengan 1 per determinan. Determinan berarti 2 kali negatif 2. Negatif 4 dikurangi 3 kali 5, 15. Oke. Joinnya ditukar. Negatif 2 dan 2 dikali negatif. 3 negatif 5. 10 negatif 13. Sehingga XY sama dengan negatif 4 dikurangi 15, negatif 19 ya. 1 per negatif 19. Nah, sekarang kita operasikan. Oke, dikali ya, baris ke kolom. Negatif 2 kali 10, berarti negatif 20 ditambah 39. Oke, negatif 5 kali 10, negatif 50. 2 kali negatif 13, negatif 26. XY sama dengan negatif 1 per 19 dikali dengan ini hasilnya 19 dan negatif 76. Maka XY
Itu sama dengan negatif 19 kali 19 itu negatif 1. Negatif 19 dikali negatif 76 itu 4. Maka X-nya negatif 1 dan Y-nya 4. Oke, kita substitusikan lagi. Maka 12X ditambah 3Y 12 kali negatif 1 ditambah 3 kali 4. Negatif 12 ditambah dengan 12. Hasilnya 0. Oke, sesuai ya sama antara cara determinan dan cara inverse sama. Jadi nanti boleh ambil salah satu cara inverse atau cara determinan. Oke, contoh yang kedua. Nah, kalau untuk yang kedua ini ada 3 variabel. Oke, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Misal Ibu mau menyelesaikan soal ini dengan cara determinan. Oke, kita ubah dulu bentuk matriks. 2, negatif 3, 1. 2, negatif 3, 1. Terus 1, negatif 2, 3. 3, 1, negatif 4. Dikali dengan X, Y, Z. X, Y, Z. Oke, hasilnya ini ya. Negatif 1, 6, negatif 7. Oke, kita tentukan dulu determinan keseluruhan. 2, negatif 3, 1, 1, negatif 2, 3, 3, 1, negatif 4. Oke, langkah yang pertama, tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Seperti biasa ya. 2, 1, 3. Oke, negatif 3, negatif 2, 1. Diagonal yang ke kanan ini ya. Oke. Terus diagonal yang ke kiri. Nah, sekarang kita operasikan. Ke kanan dulu. Berarti 2 kali negatif 2 kali negatif 4 itu adalah 16. Negatif 3 kali 3 dikali 3. Berarti negatif 27 ya. 1 kali 1 kali 1. Ditambah 1. Sekarang yang ke kiri. 1 dikali negatif 2 kali 3 itu negatif 6. 2 kali 3 kali 1 itu 6. Negatif 3 dikali 1 dikali negatif 4 itu 12. Jadi negatif 16 dikurangi 27 tambah 1 itu hasilnya negatif 10 ya. Ini 12 kurangi 12. Hasilnya negatif 22. Oke. Kita cari lagi. Sekarang mau nyari determinan variabel X. Oke, berarti kan yang X diganti dengan hasil yang ini ya, negatif 1, 6, 7. Negatif 1, 6, 7. Jadi negatif 3, negatif 2, 1, 1, 3, negatif 4. Oke, tambahkan lagi 2 kolom sebelah kanan. Negatif 1, 6, 7. Negatif 3, negatif 2, 1. Oke. Nah, yang ke kiri. Lalu kita tentukan ke kanan dulu, berarti negatif 1 kali negatif 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8. Oke, negatif 3 kali 3 kali 7 hasilnya negatif. Ini negatif 7 ya. Berarti yang salah. Berarti ini 63 ditambah dengan 6. Oke, dikurangi. Ke kiri sekarang 1 kali negatif 2 kali negatif 7 itu 14. Yang ini dikurangi 3 ditambah 22 ya. Oke. Berarti hasilnya
Negatif 8 tambah 63 tambah 6, itu berarti 61. Oke, dikurangi 14 dikurangi 3 ditambah 72, itu 83. Oke, jadi hasilnya ini negatif 22 ya. Oke, kita tentukan delta Y, determinan variabel Y. Yang Y-nya diganti dengan ini ya. Berarti 213 negatif 1 6 negatif 7 terus 1 3 4. Tambahkan 2 kolom sebelah kanan. 2 1 3 negatif 1 6 negatif 7. Terus ke sebelah kiri. Diagonal kirinya ini. Oke, kita operasikan. Berarti 2 kali 6 kali 4 itu hasilnya negatif 48. Negatif 1 kali 3 kali 3 itu negatif 9. 1 kali 1 kali negatif 7. Negatif 7 dikurangi 1 kali 6 kali 3 18. 2 kali 3 kali negatif 7. Negatif 42. Terus yang ini negatif 1 kali 1 kali 4. Negatif 4. Dengan negatif 48 dikurangi 9 kurangi 7 berarti negatif 64 ya. Dikurangi ini berarti hasilnya negatif 20. Jadi hasil akhirnya negatif 64 dikurangi negatif 20 itu negatif 44. Bayar 20 ya. Nah, sekarang kita tentukan untuk yang delta Z. Yang Z-nya diganti ke 213. Terus negatif 3, negatif 2, 1. Lalu negatif 1, 6, negatif 7. Tambahkan lagi 2 kolom. 2, 1, 3. Oke, negatif 3, negatif 2, 1. Sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, kita operasikan lagi. 2 kali negatif 2 kali negatif 7 itu berarti 28. Ini negatif 54 ya. Negatif 3 kali 6 kali 3 dikurangi 1. Terus negatif 1 kali negatif 2 kali 3 berarti 6. 2 kali 6 kali 1 12. Negatif 3 kali 1 kali negatif 7 21. Oke. Maka untuk delta Z sama dengan negatif 27 ya, ini hasilnya. Terus 6 tambah 12 tambah 21. 39. Berarti dikurangi 39. Hasilnya negatif 66. Oke. Maka untuk menentukan X itu kan delta X atau determinan variabel X dibagi dengan determinan umumnya. Berarti negatif 22 dibagi dengan negatif 22. Hasilnya 1. Oke, sekarang yang Y. Delta Y dibagi dengan delta Y. Negatif 44 dibagi dengan negatif 22. Hasilnya oke, 2 ya. Z dengan delta Z dibagi dengan delta berarti negatif 66 dibagi negatif 22. Hasilnya 3. Oke, jadi X ditambah Y tambah Z itu akan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah
3 sama dengan 6. Oke, jadi untuk menyelesaikan soalan program linear itu, selain pakai substitusi, eliminasi, yang seperti itu ya, boleh pakai matriks. Jadi boleh pakai determinannya atau yang inverse. Pilih salah satu aja yang menurut kalian lebih mudah. Oke anak-anakku, untuk hari ini cukup sekian pembahasannya. Jadi pembahasannya aplikasi matriks pada program linear. Nah, untuk berikutnya ada soal, di sini ada 2 soal ya. Untuk soal yang pertama, kalian boleh gunakan cara determinan atas dua-duanya ya. Untuk soal yang pertama itu kalian pakai cara determinan dan cara inverse, jadi dua-duanya. Jadi ada 2 penyelesaian. Terus untuk soal yang kedua, kalian pilih salah satu cara. Boleh cara determinan atau cara inverse. Salah satunya aja ya. Oke, anak-anakku. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan kembali nanti ke Ibu ya. Via WA. Terus soalnya dikerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.